Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ibu-ibu? Alhamdulillah ya, sehat ya. Ya, rapi kan, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat Presiden Direktur Koperasi BMI Bapak Kamarudin Batubara, yang terhormat Pak Yayat Hidayatullah selaku Direktur Operasional, yang terhormat Manajer Pusat yang hadir dalam kesempatan ini Pak Jamin, kemudian para manajer cabang yang hadir di setiap rumah pusat, serta anggota Koperasi BMI yang alhamdulillah hari ini bisa bermuajahah, bersilaturahmi melalui Zoom meeting. Insya Allah tidak mengurangi nilai atau keutamaan dari silaturahmi tersebut. Ya, alhamdulillah ibu-ibu, hari ini kita bisa sapa rembuk. Salah satu merupakan kegiatan rutin yang kita lakukan dalam rangka untuk menjaga silaturahmi antara anggota dengan pengelola Koperasi BMI. Dalam hal ini ada pengurus dan seluruh jajaran manajer, sehingga kami bisa mengetahui kondisi-kondisi keadaan rembuk pusat, hal-hal apa yang nanti ingin disampaikan atau akan yang disampaikan oleh para pengurus pada ibu-ibu semua untuk kemajuan Koperasi BMI. Tidak perlu panjang lebar, langsung saja kita berikan kesempatan kepada Presiden Direktur Koperasi BMI Bapak Kamarudin Batubara. Waktu dan tempat dipersilakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman pengurus dan pengelola Koperasi BMI, alhamdulillah pagi ini kita silaturahmi ya. Ada Cimanuk, Sajira, Cikupa, Gunung Kaler, Solear, Ciseeng, Anyar, cabang Jamin, beda itu. Di Koperasi BMI cabang apa nggak kebaca? Cabangnya di depan coba deh. Cipocok, Kosambi, Citangkil, ya. Udah pasti Koperasi BMI, cabangnya aja tulis. Ya. Sepatan, Pak. Ini siapa ini? Saya. Sepatan, Pak. Sepatan, Pak. Sepatan. Bayan. Cabang Sepatan aja gitu ya. Ya. Iya. Ya, serta semua yang belum saya sebut, mudah-mudahan semua kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Cabang Wangi di mana Cabang Wangi? Mandalawangi, Pak. Cabang Wangi gitu. Ya, silaturahmi ini insya Allah tidak mengurangi saldo tabungan ibu-ibu. Kalau tadi Pak Fadil tidak mengurangi keutamaan, saya bilang tidak mengurangi saldo masing-masing dan tidak juga menambah saldo. Ya, masih banyak yang belum vaksin kah, ibu-ibu? Masih banyak yang belum vaksin. Kalau belum vaksin, segera vaksin, Bu. Segera vaksin, kan di puskesmas semua ada ya. Yang penting ibu aktif, tanya. Saya sudah vaksin 2 kali. Tolong di mute yang ini. Saya sudah 2 kali vaksin, mudah-mudahan ibu sudah juga 2 kali, kalau belum, sekalipun belum, segeralah vaksin supaya ikhtiar kita terhindar dari COVID. Penting sapa rembuk ini untuk kita semua, untuk membangun kecintaan kita kepada BMI dan ibu-ibu supaya tahu BMI ini mau kemana. Ya, Koperasi BMI ini lebih dari sekedar simpan pinjam. BMI tidak akan hadir ke kampung ibu kalau cuman sekedar minjamin uang.
Ya, terlalu ganteng Pak Fadil keliling kampung cuman minjamin uang jadi rentenir. Ya, terlalu cantik Bu Atul keliling kampung jadi rentenir. Jadi Koperasi BMI ini hadir untuk membangun perekonomian bersama. Ya, ada 30 jenis kegiatan sosial dan pemberdayaan yang kita jalankan setiap tahun. Banyak koperasi di luar sana yang ya koperasi-koperasian gitu ya. Ya kan kelihatan dari muka-muka ibu-ibu ini pinjamnya tidak hanya di BMI, pinjam juga di tempat lain. Ya, silakan selama itu Bapak Ibu-ibu bisa atur, tetapi yang paling penting adalah tujuan BMI hadir di kampung ibu, hadir di desa ibu, hadir di RT ibu supaya kita sama-sama bergotong royong memperbaiki keadaan ekonomi kita. Nah, kalau ibu-ibu misalnya punya keinginan usaha yang belum bisa dilakukan, silakan diskusikan dengan manajer cabangnya. Ya, kita punya manajer pemberdayaan anggota Pak Roni. Ada banyak usaha yang bisa kita tawarkan. Kalau ibu misalnya mau jualan elektronik, ada mau jualan handphone elektronik ya. Mau jualan apa saja bisa itu. Nah, tinggal ibu komunikasi yang baik. Niatannya untuk menjadikan ekonomi ibu keluarga tambah baik. Dan anak-anaknya ibu harus pastikan minimal lulus SLTA. Kalau pinter masuk perguruan tinggi ya atau hafiz, itu kita yang kuliahkan, BMI yang kuliahkan. Kemarin sudah ada satu di pesantren yang kita biayai sekolahnya, kita biayai di pesantrennya termasuk biaya hidupnya. Jadi ayo ibu-ibu ya, anak-anaknya didorong supaya lebih rajin belajar, karena ilmu itulah yang menghantarkan kita kepada kehidupan yang lebih baik. Ya, dengan punya ilmu, berbekal ilmu, insya Allah ekonominya tambah baik. Karena wawasannya akan berbeda dengan orang yang tidak sekolah. Pilihan pekerjaannya pasti lebih banyak. Maka BMI hadir sekali lagi tempat ibu lebih dari sekedar simpan pinjam. Ya, terlalu ganteng tuh Pak Suhai kalau cuma jadi tukang kredit. Ya, dari rentenir. Jadi harus ingin disebut kayak Pak Suhai lagi muncul di layar ini. Jadi ibu-ibu ada 5 yang kita tuju. Ya, pertama ekonomi ibu-ibu, ya ekonomi keluarga ibu harus lebih baik. Caranya gimana? Ya akses pembiayaan di BMI. Ibu paksa untuk bisa memiliki simpanan, memiliki tabungan. Ya, pikir nggak usah disebut lah. Ya, supaya kemudian pendidikan, yang kedua pendidikan, ekonomi pendidikan. Pendidikan anak-anaknya tadi saya bilang minimal SLTA. Ya, yang pertama ekonomi ibu dan keluarga tambah baik, pendidikan anak-anaknya minimal lulus SLTA, kemudian kesehatan keluarganya. Jadi ibu-ibu yang masih dolbon, modal di kebun, modal di kali, modal di makam, segeralah insaf. Ya, sebelum ada sinetronnya nanti, ajab orang yang modal sembarangan. Maka akses pembiayaan air dan sanitasi, supaya punya kamar mandi yang enak, ya, yang nyaman. Biasakan BABS, buang air besar. BAB ya, biasakan BAB itu tidak sembarangan, jangan BABS. BABS itu buang air besar sembarangan. Di kebun, di kali, di makam, di mana tempat gitu ya. Jadi nanti ibu ajukan pembiayaan untuk bikin toilet. Ya. Nah, kesehatan kemudian sosial. Kita harus melatih kepedulian kita kepada sesama. Kita harus menjadi orang yang ringan tangan, membantu siapapun yang membutuhkan. Insya Allah, kalau kita rajin membantu siapapun, Allah pasti permudah urusan kita. Jangan bilang, saya aja hidup susah. Ya, ada di surat Al-Imran ayat 33-34 itu menyebutkan, bersedekahlah dalam keadaan lapang maupun sempit. Jadi makin sempit ibu, perbanyak sedekah supaya ada kelapangan di situ. Ya, jadi sosial, jiwa sosial kita harus kita tingkatkan. Jangan takut, ya membantu orang. Insya Allah Allah yang akan bantu kita.
Ya, kemudian yang kelima adalah spiritual. Ibu-ibu harus rajin tahajud, rajin duhanya. Jangan rajin pinjam di banyak lembaga keuangan, ya. Rajin tahajud, rajin sholat duha, berdoa, minta sama Allah supaya rezekinya dimudahkan, anak-anaknya diberikan otak yang encer supaya pintar, ya. Jadi 5 hal itu bisa ibu wujudkan melalui ada kita yang namanya sedekah, ya. Ada 5 instrumen sedekah itu untuk saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Ya, bentuknya bisa sembako, ya, bisa juga kursi roda, bahkan rumah gratis, bahkan pengobatan gratis, dan kita juga sudah punya ambulan yang gratis. Maka supaya itu berjalan terus dengan baik, ibu tingkatkan infak 1.000 seminggunya. Segera penuhin wakafnya yang 1 juta 1 orang, minimal 2.000 seminggu. Ini penting untuk kita sama-sama bergotong royong membantu saudara-saudara kita. Nah, kemudian ada pinjaman. Bagi saudara-saudara kita, teman-teman kita yang belum sanggup pembiayaan, akseslah pinjaman. Ya, nanti dilatih untuk bisa membayar tepat waktu dan tepat jumlah. Kemudian ada pembiayaan, kemudian ibu harus memaksa menabung. Menabung itu atau menyimpan itu harus dipaksa. Tidak bisa kalau tidak dipaksa. Caranya banyak. Misalnya setiap hari ibu sisihkan 1.000, Gemah seri, gerakan menyimpan 1.000 sehari. Sulit pas masak, misalnya setiap ibu masak ambil beras 1 genggam, sisihkan. Kalau sudah ada kira-kira 1 liter, jual, uangnya tabungin. Ya, jadi nggak ada cerita untuk tidak bisa menabung. Nah, ya, jadi itu. Kemudian investasi itu minimal ibu toiletnya sudah tidak lagi harus buang air besar sembarangan. Ya, bisa juga nanti ibu simpanan umroh atau mau jalan-jalan, misalnya mau kemana, mau ke Bali, ya. Nah, sekarang kalau ibu mau jalan-jalan harus sudah vaksin. Kalau belum vaksin 2 kali nggak boleh ikut jalan-jalan. Ya, masuk mall juga sama. Masuk tempat umum juga sama. Kalau ibu tidak vaksin, ibu akan ditolak. Jadi segera vaksin. Nah, itu hal-hal yang bisa kita lakukan kalau ibu-ibu semua, anggota-anggota semua benar-benar serius memperbaiki ekonominya bersama Koperasi BMI dengan cara gotong royong. Ibu juga harus disiplin menabung, amanah dan jujur. Dan yang terakhir tentu ibu harus kerja keras. Tidak ada yang mudah, ya. Tidak ada makan siang gratis. Jadi ibu harus kerja keras. Apa yang ibu bisa lakukan? Kalau belum ketemu, nangislah sama Allah, minta sama Allah. Ya Allah, tunjuki saya, berikan saya petunjuk. Apa yang harus saya lakukan? Apakah dagang ini, dagang itu, atau apa? Ya, sekarang sekali lagi kita sudah punya. Nah, nanti ini bagi pedagang-pedagang yang bagus usahanya, kita ada lapak 100 lapak di Pasar Modern Gading Serpong. Ya, yang bagus usahanya, yakin bisa amanah, bisa jujur, bisa menjaga kualitas produknya, bisa hadir di sana, bahkan juga bisa dagang makanan. Misalnya pecel lele rasa aduhai gitu ya. Itu di sana banyak, standarnya harus dijaga. Yang mau dagang, kita sudah siapkan itu, ada 100 pedagang. Nanti Pak Roni akan seleksi itu, siapa-siapa yang pantas tampil di sana. Jadi jangan pernah menyerah, ya, jangan malas-malasan. Tidak ada orang malas jadi kaya, tidak ada orang malas jadi pintar. Semua harus rajin, bekerja keras, jujur untuk ekonomi kita yang lebih baik, untuk masa depan anak-anak kita, ya, untuk punya rumah yang baik, untuk punya masa depan anak-anak yang lebih baik, ya. Saya rasa itu yang saya sampaikan, ibu-ibu semua. Kalau ada koperasi-koperasi lain menjelekkan BMI, biarkan saja. Semua juga teman-teman manajer cabang, semua staf lapang. Kalau ada yang menjelek-jelekkan BMI, nggak usah ditanggapi, nggak usah dipikirin. Jadilah BMI, jadilah diri sendiri.
jadilah pejuang ekonomi bersama Koperasi BMI. Kita tunjukkan ya, luar biasa Koperasi BMI dalam tempo 2 tahun 3 tahun ini Menteri Koperasi sudah 3 kali hadir di BMI. Ini bukan sesuatu yang kebetulan. Itu artinya ibu-ibu luar biasa, anggota BMI luar biasa, Koperasi BMI luar biasa, sampai menteri hadir, sampai dari staf presiden juga hadir ke kantor pusat. Jadi prestasi-prestasi ini ibu-ibu harus jaga ya, harus jaga, harus bangga menjadi anggota Koperasi BMI. Nanti setiap akhir rembuk pusat semua manajer cabang atau staf lapang diajak tagline bangga bersama BMI ya. Harus seperti itu kita tunjukkan, lakukan dengan sekali lagi jujur, amanah, kerja keras. Insya Allah ibu akan mencapai cita-citanya. Karena banyak anggota kita yang tadinya nggak punya rumah, sekarang punya rumah. Yang tadinya nggak punya usaha, sekarang usahanya banyak. Kuncinya satu, jujur, amanah, dan kerja keras. Saya rasa itu yang saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya ibu-ibu, bangga bersama BMI. Ini harus menjadi tagline kita ke depannya untuk menanamkan rasa loyal terhadap Koperasi BMI dan anggota juga semakin militan. Selalu tidak pernah bosan menyampaikan untuk selalu jujur, amanah, dan kerja keras. Itu cuma kunci sukses untuk kita semua dalam hal apapun, dalam aktivitas apapun, sehingga hasil yang didapat juga luar biasa. Untuk itu kita buka sesi tanya jawab kepada ibu-ibu yang ingin bertanya. Silakan. Dulu. Kibin bertanya, Pak. Kibin. Silakan. Bu Atul kayaknya yang Soleatul Jana itu akunnya dihapus saja deh. Pilih. Sini, Bu. Udah, silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini ya, jangan ngasih modal dong Pak. Gimana gerobaknya biar yang jualan tuh kasih satu-satu gitu. Biar bagus. Iya, biar kompak kan, yang punya utang situ kan gerobaknya harus ada namanya gitu, semua kasihin gitu Pak. Gimana kan? Misalkan gitu kayak Ingin gerobak ya Bu ya? Gerobak bakso, kompak. Mas nanya nih Pak Prima gimana nih? Siap. Ibu siapa ini? Yang di rumah kelihatan nggak, Bu? Soalnya kalau saya arahin ke sana silau. Oke. Oke Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Cabang Menes di mute dulu dong, Cabang Menes. Cabang Menes di mute. Ada lagi? Kita kumpulin dulu Pak ya. Cabang itu Pak, boleh agak maju biar. Depan nih Bu. Makan ini nggak apa-apa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Fitriana dari mau nanya Pak masalah koperasi konsumen itu. Waktu itu kan udah berjalan ya, sempat di konsumen. Tapi sampai saat ini tidak ada kabar lagi ya, tidak berlanjut. Itu apa kendalanya Pak? Maaf, mohon penjelasannya. Tidak berlanjut apanya? Belanjanya, barangnya itu Pak.
Jadi Ibu punya warung. yang iya, Ibu Kurniati yang warung. Punya Cikupa ya. Iya. Cukup Pak, cukup sekian ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya ibu-ibu. Nanti bisa dijawab 3 pertanyaan oleh Pak Ketua langsung. Ada lagi? Dari cabang Sajira, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Holila dari Kamboja dari Jakarta Sajira. Mau menanyakan apakah BMI akan mengadakan sarana kesehatan untuk pengobatan gratis untuk anggota OPSA? Begitu aja Pak. Siap, terima kasih Ibu Kholilah dari RT Kamboja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga aja dulu. Langsung jawab Pak Fadil. Pak Fadil mic-nya mati tuh. 3 aja. Iya 3 dulu Pak. 3 dulu. Tadi dari Menes ya. Dari Kibin pertama. Nggak, yang gerobak itu. Kibin. Oh Kibin. Kibin itu masuk kabupaten apa? Serang. Kenapa gerobak? Gerobak kan gerombolan orang Lebak. Gerobang berarti gerobang. Gerombolan orang Serang. ya. Gerobak ini maksudnya gimana? Gratis atau gimana? Kalau gratis pakai uang siapa? Gimana Ibu? Pembiayaan apa gratis? Gratis pakai uang siapa, Bu? Nanti urusan sama istri saya kalau pakai uang saya. Ya nggak apa-apa ya. Jadi kalau Ibu misalnya mau gerobaknya seragam, itu bisa saja kita desain. Tetapi itu sifatnya bisa tetap pembiayaan, ya. Karena kalau gratis itu nggak mungkin ya, nggak. Karena kita kan bukan pemerintah ya. Yang gratis itu kita lebih kepada sifatnya yang sosial ya. Kalau usaha dia gerobak, dia harus pembiayaan. Nanti bisa saja kita desain ya seperti apa ya. Jadi dari pemberdayaan bisa saja nanti diskusi dengan operasional seperti apa desainnya, dan itu tentu pembiayaan ya. Nah modelnya nanti bisa saja selain ada modal berjalan, gerobak ini dicicil beda lagi gitu ya. Itu untuk yang dari Kibin tadi. Nah koperasi konsumen itu dari Cikupa ini tentu nanti harus disampaikan ke koperasi konsumen kenapa tidak jalan lagi. Di tempat lain sebenarnya masih jalan, cuman memang di Cikupa itu ada masalah. Ibu siapa namanya dulu? Ya itu sampai ratusan juta. Ibu-ibu juga harus selektif sebenarnya. Orang nggak punya warung, anggota itu sekarang kabur orangnya, nggak punya warung gitu, ngajuin barang banyak banget ratusan juta, itu sampai sekarang masih masalah. Jadi ibu-ibu, koperasi ini milik kita sama-sama. Masing-masing ibu punya uang di koperasi ini, jadi harus dijaga. Kalau ada orang nggak punya warung minta dikirim barang, ya buat siapa itu? Katanya buat dagang gitu. Nah ibu-ibu yang di Cikupa ini, kasusnya di Cikupa ini, itu harus semua kita harus diawasi ya, supaya tidak terjadi. Nah nanti ini bisa ditanyakan kenapa ke Cikupa tidak ada lagi, karena ke daerah lain masih ada tuh yang barang-barang itu. Dan banyak juga memang yang tidak jujur. Jadi kita ini di pengurus, ya karena semua anggota kan pinginnya gratis, pingin mudah. Kita ini masih di Indonesia, kelakuannya masih sama gitu ya. Apa itu yang warung misalnya dikasih utang seminggu, nggak bayar, alasannya macam-macam. Padahal kita kan memberikan kemudahan kepada ibu-ibu. Daripada ibu tiap hari ke pasar, barang dikirim seminggu sekali, kan ibu udah untung di ongkos itu. Nah kadang-kadang disitulah kita tidak bersyukur.
Jadi banyak di antara kita yang tidak jujur, tidak amanah. Ya, akhirnya apa? Ya koperasinya jadi banyak yang macet di yang warung-warung itu. Ibu-ibu kan nggak tahu uangnya maunya utuh gitu kan. Tapi yang terjadi temannya sendiri yang ngambil, temannya sendiri yang nggak amanah. Ini di Cikupa sampai ratusan juta itu nggak punya warung. Yang cilakanya anggota ngambil di situ. Nah kan ini nggak amanah kita jadinya. Jadi kepedulian kita terhadap koperasi ini, terhadap usaha-usahanya, ibu harus tingkatkan dengan mengawasi langsung. Ibu punya hak untuk itu, mengawasi, bahkan wajib mengawasi karena ini koperasi kita sama-sama. Nah nanti bisa saja ini nanti Pak Jamin ya sampaikan ke Kopmen kenapa di Cikupa komunikasi dengan di Cikupa sekarang siapa manajer Bang? Pak Sandi ya siapa? Pak Denny. Siapa? Pak Denny. Nah Pak Denny nanti bisa diskusikan ke Pak Jamin dan supaya dengan Kopmen kenapa belum tidak jalan di sana dan kasusnya yang kemarin di Cikupa juga itu ya. Nah, pengobatan gratis. Ini dari Sajira. Ibu Holila. Kalau yang kita lakukan itu biasanya pas di milad, pas ulang tahun ya. Kalau yang rutin itu belum ada. Kembali lagi nanti permasalahannya kan pakai duit siapa gitu. Yang kalau gratis semua itu. Jadi kalau gratis semua nanti saya pulang ke rumah gimana itu ceritanya ya. Jadi yang segera mungkin kita lakukan nanti adalah ada pemeriksaan tensi ya. Setiap rembuk pusat nanti punya tensimeter. Penting untuk kita tahu tensi kita berapa, tekanan darah kita berapa. Itu harganya saja kemarin paling murah 400.000. Kenapa itu? Nggak kedengaran tuh suaranya. Kenapa Bu? Kalau di tensi pasti darah tinggi semua. Pikirin pembayaran. Pikirin bayar koperasi, Pak. Jangan dipikirin Bu, dikerjain. Ya. Ibu mikirin pembayaran, kami juga pikirin pembayaran ke bank. Iya sama, saya juga darah tinggi Bu. Jadi ada telepon, ada WA, minta sumbangan, semua minta, nggak ada yang ngasih. Sampai hari ini belum ada yang ngasih itu anggota. Semua Pak bisa nggak minta ini, nggak ada Pak ini. Ada, kita kumpulin, kita ngasih zakat ke koperasi belum ada Bu. Ambulan itu juga dari zakat karyawan loh. Ya, dari zakat karyawan loh ambulan itu. Maka Ibu yang 1.000 itu jangan ditinggalkan supaya bisa pengobatan gratis itu pun bisa. Bukan 1.000, 5.000. Ya, alhamdulillah yang sudah sadar bahwa dengan sedekah rezekinya lancar pasti tidak 1.000. Ya, mudah-mudahan nanti kalau makin banyak yang sadar pengobatan gratis pun bisa kita lakukan Bu. Saya tadi ngetes Ibu aja karena impaknya lakukan dengan baik. Jangan tiap hari Bu pengobatannya. Bangkrut kita nanti ya. Nanti bisa sebulan sekali atau 3 bulan sekali. Ya. Nanti disesuaikan, kita akan diskusikan yang baik seperti apa. Apakah sebulan sekali, nanti ada kan dicek dulu tensinya, obatnya apa. Kan dari situ juga untuk tahu obatnya apa. Ibu darah tinggi, obatnya apa? 200.000-an 1 lembar, sembuh itu biasanya. Ya. Jadi nggak habis tensi dikasih 200.000, tensi lagi turun pasti semua. Ya. Betul. Jadi pengobatan gratis juga sedang kita rancang. Nanti juga ibu-ibu kalau ada saudara yang katarak, ibu-ibu tahu katarak ya? Kalau ada yang Pak, maksud saya yang tidak mempunyai BPJS di sini anggota itu ya. Mana? Iya Bu. Kenapa nggak punya BPJS Bu? Yang belum terdaftar.
Ada mungkin. Kan gampang, harusnya saya aja pakai BPJS. Bapak mau Saya juga BPJS, Bu. Sama, Bu. Ditumpuk juga saya. Mana lagi? Maksudnya gini Pak lo, kalau ada yang kan ada yang bisa itu, ada yang bisa pakai BPJS, ada yang enggak gitu. Nih, itu BPJS saya tuh. Iya, saya nggak punya Pak. Enggak semua orang bisa pakai BPJS Pak. Ya, nanti kita diskusikan, Bu ya. Ya, Pak. Caranya gimana? Gitu Pak Fadil, silakan. Terima kasih Pak Ketua atas jawabannya. Nah, ini juga ada Pak Yayat Hidayatullah selaku Direktur Operasional juga ingin menyapa ibu-ibu semua dan mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan ya untuk menebar hal-hal positif buat kita semua. Silakan Pak Yayat. Assalamualaikum Bu. Sehat Bu. Saya mau ngasih hadiah Bu. Saya mau ngasih hadiah nih. Hadiahnya. Dengan senang hati. Sukarela 50.000. Saya mau nanya Bu. Ketua pengurus Komsa BMI siapa Bu? Ada yang tahu? Pak Komarudin Batubara. Angkat tangan Bu. Siapa namanya? Jangan keroyokan. Siapa namanya? Angkat tangan depan layar Bu. Siapa namanya siapa? Jabatnya Siti Hasana. Siti Hasana dapat 50.000 dari saya ya Bu. Alhamdulillah. Ya, nanti masuk ke simpanan sukarela. Terima kasih Pak Yayat. Ya. Terus yang kedua 50.000 yang kedua nih Bu. Ada yang berwakaf nggak hari ini? Mana Bu? Yang sudah 1 juta, yang 1 juta. Ada nggak yang 1 juta? Ada yang wakaf 1 juta selesai. 320. Iya, ada nggak yang sudah yang paling tinggi siapa? Wakaf. Ada wakaf yang sudah 1 juta. Ada yang 1 juta belum Pak. Ada. Ya. Ada nggak? cabang Kosambi Ada. kayaknya. Cabang Kosambi Pak. Kosambi mana Kosambi? Siapa? Siapa? Wirawati. Ibu Herawati. Apa Bu? Wirawati Sudah sampai 1 Jaya. juta. Wakafnya 900 lebih Pak, hampir 1 juta. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Kenapa berwakaf Bu? Ibu kenapa mau wakaf Bu? Kenapa berwakaf? Ibu maju dulu. Ya udah, Bu Ranti 50.000 ya, simpanan sukarela nanti. Masuk ke sukarela ya Pak ya? Iya. Alhamdulillah. Ya, sukarela langsung nanti. Iya, bakso dari Bu Oo nanti. Terus 50.000 terakhir nih Bu. Di sini ada yang usaha warung nggak Bu? Usaha warung. Ya. Anyar. Ada semua ya kan Pak? Ada Pak? Hah? Ada Warung apa Bu? Ada. Ibu, Acung ke depan layar. Oh, cabangnya. 1, 2, 3. Ada Pak, di mana? Manuk juga sama. Ini ada mana nih? Terus mana lagi? Di mana Pak, di mana? Anyar, Manuk juga. Warung ini udah dicet Kopsa BMI enggak? Kaler. Jangan dicet Pak. Langsung. Isiin. Kopsa BMI.
Belanja warungnya di mana, Bu? Di agen, Pak, di agen. Agen. Maju Mega, maju weh. Kemarin udah di kopian, tapi sekarang mau dikirim lagi. Nanti itu, Pak. Oh, gitu. Oh, berarti di sini mah belum ya. Ya, Bu. Bu. Ya. Ini judulnya Sapa Rembuk, Bu. Tadi Pak Ketua udah menjelaskan ya untuk semangat kita bersama-sama. Jadi harapannya antar rembuk ini saling menyapa, Bu. Di sini ada di Lebak, ada Serang, ada Tangerang, ada Pandeglang gitu kan. Jadi satu sama lain itu ternyata Kopsa BMI bukan hanya di Sajira saja ya atau Cimanuk saja. Tapi kalau Ibu perlu tahu, satu minggu itu kumpulan ibu-ibu ada 6.000, Bu. Ada 6.000 rembuk pusat. Ya, satu minggu kita agendakan ada Sapa Rembuk Pusat. Ya walaupun tidak semuanya, Bu ya. Jadi bagaimana semangat solidaritas dan kekeluargaan kita itu ya salah satunya di Sapa ini gitu. Itu seperti itu ya, kami ibu saling menyapa gitu kan, kita juga saling menyapa gitu. Jadi apapun masalahnya insya Allah kita bisa selesaikan bersama-sama gitu. Karena koperasi itu bagian dari usaha bersama. Nah ini koperasi milik kita semua Ibu ya, ini milik kita semuanya gitu. Jadi artinya ibu-ibu punya peran penting terkait dengan kemajuan koperasi kita gitu. Itu aja Pak Fadil yang saya sampaikan. Tadi ada mau hadiah lagi nggak? 2 lagi lah. Ya boleh. Siapa yang mau hadiah? Cabang Anyar, Pak, kasih, Pak. Ya, cabang Anyar. Saya mau nanya cabang Anyar. Boleh. Ya, Ibu udah ngajuin berapa, Bu? Pertama 3 juta, kedua 4 juta, HP Terus? yang harga 2 juta, udah 3 kali. 3 kali. Buat apa, Bu? Udah punya warung. Warung. Gimana, Bu? 10 juta udah disaja, Bu. Rasanya menjadi anggota BMI gimana, Bu? Rasanya menguntungkan, Pak. Menguntungkan. Ya. Terus Rasanya Naundei. prosesnya cepat, Pak. Prosesnya cepat. Ibu, Tidak ada lebih dari satu hambatan. pembiayaan nggak? Selain dari BMI ada nggak, Bu? Manfaatnya banyak. Selain dari BMI, Ibu ada nggak? Nggak ada, Pak, cuma di sini. Oh gitu. Ibu udah berwakaf? Belum ini baru mau. belum ada di sini. Belum ada, Pak. Belum dibentuk. Ya. Ya. Belum. Oke. Ibu siapa tadi? Ibu Yaya. Bu Yaya, gimana kalau uang 50.000 untuk wakaf, Bu? Saya kasih, tapi Ibu perdana 50.000 dari saya, Bu. Boleh, Pak. Atas nama saya kan? Ya, atas nama Ibu. Ya. Ya, Pak, boleh. Ya, catat Boleh. ya Pak Jenal. Ya, 50.000. Ya. Terus ada lagi yang mau 50.000? Ada lagi, Bu? Tunjuk tangan. Wakaf, siapa yang mau buat wakaf? Benes. Nih, Ibu siapa? Ibu siapa dari Menes? Ya, Bu Siti Maya, Pak. Ibu udah jadi anggota koperasi konsumen belum? Sudah. Udah simpanan pokoknya berapa, Bu? Udah berapa Ibu simpanan konsumen?
koperasi konsumen. 100.000. Ya. Ya, Bu. Ya. Ibu Ya, sudah Pak. menjadi anggota koperasi konsumen, simpanan pokoknya 100.000, Bu. Ya. Ya, benar, Bu. Ya. Betul. Ya. Saya tambahin lah simpanan pokok konsumennya 50.000 ya. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Pak. Boleh Ya, ya, tambah. ya. Boleh Oke, itu ditambah. aja Pak Fadil. Siap, terima kasih. Terima kasih Catat Pak ya. Ya, sama-sama. Alhamdulillah, luar Alhamdulillah. biasa. Terima kasih. Gimana kita buka pertanyaan lagi Pak Ketua? Silakan. Oke ya, kita buka 3 pertanyaan lagi. Terakhir. Dari Kosambi ada yang mau nanya, Pak. Oke, silakan. Bu, ada yang mau nanya enggak? Bu, maju ke depan. Tentang kebudayaan atau yang tadi saya sampaikan. Silakan cabang Kosambi. Ya. Ngadep sini aja. Ya, ngadep sini aja. Udah ngadep ke laptopnya aja. Ya, Bu. Ya. Itu namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Pak, saya Ibu Rusmi mau menanyakan soal lapak yang ada di Serpong. Itu apakah tempatnya dan biayanya bisa dipinjamkan dan bagaimana caranya bayarnya? Yang di BSD tadi ya, pasar modern itu ya, Bu. Dari mana ini? Dari cabang Iya. Kosambi, Pak. Ibu dagangnya apa? Usaha apa ibu usahanya? Ibu Husni usahanya apa? Iya. Usahanya ini adik saya mau usaha, kan ini pada pinjam di sini. Frozen food, Pak, usahanya. Iya. Bisa. Bentar. Iya. Ntar dijawab sama Pak Ketua. Usahanya frozen food, Pak. Makanan-makanan beku. Ya. Mana nasi pecel lele? Nanti dilihat aja Bu Ranti. Ya. Ya, nanti akan diseleksi Pak Roni karena di sana itu sangat disiplin ya. Itu ya, nggak boleh nyampah sembarangan, pasarnya bersih itu. Pasar yang jual sayur aja tapi nggak becek gitu, yang jual ikan dan jual daging juga nggak becek gitu. Jadi harus disiplin, nanti ada arahannya, ada pengarahannya. Kriteria usaha yang masuk juga akan dicek karena akan disesuaikan dengan yang sudah ada di sana gitu ya. Jadi intinya sebenarnya siapapun masuk bisa masuk asal nanti mengikuti prosedur yang ada dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di sana. Untuk tahun pertama itu kiosnya itu lapaknya itu gratis Bu, gratis itu nggak sewa. Ya nggak bayar tahap pertama, nanti detailnya seperti apa akan disampaikan Pak Roni sama Pak Taufik nanti itu ya. Dan saya itu jawabannya Pak Bu Ranti, Pak Fadil. Siap, terima kasih Pak Ketua. Nanti mungkin Pak Roni bakal share ya kaitan kriteria anggota yang bakal siap menempati 100 lapak gratis di tahun pertama. Insya Allah nanti di share di seluruh cabang, Ibu ya. Ya, terima kasih. Siap. Ya, itu. Terima kasih Bu Husni. Ada lagi? 2 lagi kita buat tanya jawab. Itu saling nyapa kayak itu dari Lebak nanya ke mana itu yang ada yang jauh. Coba mana? Cabang Sajira, mana cabang Sajira dari Lebak? Silakan menyapa. Majuan sini Bu sambil nonton nih Bu. Siapa tahu nanti jadi besan gitu. Silakan cabang Sajira menyapa cabang Gunung Kaler tuh yang ada di Tangerang. Pak, cabang Sajira ingin nanya Pak. Oh, Mau curhat ya. ya. Curhat, Pak. Oke Ibu. Nyapa dulu, Ibu nyapa dulu. Nyapa cabang Ibu. Cabang Sajira dari Kamboja, Pak. Ya, sebelum bertanya, coba silakan nyapa cabang Gunung Kaler yang ada di Tangerang. Hai, cabang Gunung Kaler. Coba cabang Gunung Kaler dijawab, Ibu.
bapak-bapak. Ya, silakan. Ya. Pak Batubara, saya kan Silakan Bu, silakan Bu. curhat dia menyampainya. Saya kan punya anak. Operasi BMI itu keseluruhan anggota petugasnya kan itu dari anak konsumen dan anggota ya Pak ya. Saya punya anak udah lulus S1. Terus kendalanya itu Pak apa emang cuma 25 tahun umurnya batas usianya yang daftar. Saya yang lamar. Lebih 2 bulan itu nggak boleh Pak. Mau tanya Pak. Yang daftar kerja di Kamboja itu memang harus 25 tahun. 25 tahun nggak boleh lebih. Itu. 25 tahun nggak boleh lebih ya. Sedangkan ini ada anak Ibu RT usianya lebih 2 bulan dari 25 gitu. Bagaimana itu? Bisa nggak kerja di situ? Gitu. Curhat Pak, Andeng. Ya, Ibu kapal di jalan. silakan Pak Yayat dijawab. Apa yang jawab Pak? Saya jawab. Iya. Oke. Ibu, Ya. sampai hari ini kita memasuki tahun ke 19 tahun ya. Ya, saya kira Pak. Karyawan BMI itu ada sekarang jumlahnya lebih dari hampir 1.200 orang. Ya. Sampai hari ini ketentuannya memang seperti itu. Jadi belum ada yang dirubah. Kenapa seperti itu? Pertimbangannya banyak. Ya bahkan dulu itu yang sudah menikah itu tidak bisa masuk. Pertimbangannya ada gitu ya. Jadi memang sampai hari ini Kenapa Pak? Kenapa yang udah menikah nggak boleh masuk? Kenapa? Kan mereka marahan pamajikan Pak. Mama aku tega. sekarang sudah boleh masuk. Dulu saya kan cerita dulu. Dulu itu yang sudah nikah itu nggak boleh. Sekarang Ya, boleh. kenapa? Karena dulu gajinya kecil. Nanti kalau kurang, takut kerjanya nggak benar, malah nyolong. Kan Pak ada juga karyawan yang dipenjarain Bu yang nyolong. Ya, jadi kalau yang sudah lebih dari 25 tahun, itu pertimbangannya salah satunya juga ya ke sana gitu. Nanti kebutuhannya kan berbeda. Apakah nyaman kerja dengan anak-anak? Kan banyak yang baru lulus SMA itu yang 17 tahun. Masalahnya gini Pak, waktu ngelamar udah berapa kali tuh ngelamar? Meskipun SMA udah lewat umurnya, udah lebih dari 23 tahun. Masukin jasa SMA. Kata Pak Peri, nanti aja kalau udah lulus. Setelah lulus ada lamaran lagi, masukin itu lewat 2 bulan Pak. Lewat 2 bulan Pak, coba Pak S1 itu Jangan terus. 2 bulan dia Pak. Taruhnya Pak, ngambur. Lamaran Pak Adina. Yang Bapak nanti usaha Bapak lockdown. Udah dites lulusnya, waktu dites lulus nggak? Mana Pak Peri? Mana Pak Peri? Sekarang pindah Pak. Kalau pindah sekarang siapa di situ? Ada Amri. Pada saat ngelamar emang usianya kan lebih dari 2 bulan, jadi nggak dipanggil untuk tes Pak. Oh gitu. Iya. Ya memang begitu Bu aturannya Bu, belum dirubah. Jadi, yang seperti ini ribuan orang Bu. Ya, nggak cuma 1-2 orang. Jadi persoalannya memang saya kalau rubah nanti di sini digebukin yang sebelah sana saya. Ya, jadi ketentuannya begitu. Ya, sekarang kita berdoa saja, mudah-mudahan nanti aturannya dirubah. Ya, mudah-mudahan nanti dirubah. Kalau dirubah, nanti silakan nanti melamar lagi. Begitu. Sementara jawaban saya begitu, karena saya juga nggak boleh merubah, kan ada bagiannya juga, yang bagian SDM. Nanti saya yang dimarahin sama bagian SDM. Bapak suka merubah-rubah katanya gitu kan. Jadi kita harus saling menghargai.
saling menghormati semua. Pak Peri juga waktu itu menjalankan aturan. Kalau aturan dirubah-rubah nanti kan nggak benar kita sampai hari ini, nggak sampai kita ke Jazirah. Itu Bu ya, nanti kita lihat masukan-masukan dari SDM, dari lapangan seperti apa, sehingga nanti ya kita berdoa mudah-mudahan ada perubahan itu. Karena sampai hari ini seperti itu aturannya. Oke, jelas Ibu ya. Ya mudah-mudahan nanti kita doain sama-sama anak Ibu dan anak-anak Ibu anggota yang lain yang belum kerja bisa dapat pekerjaan. Mungkin tidak di BMI, di tempat yang lain yang lebih baik lagi, seperti itu. Saya kira kita cukupkan Sapa Rembuk hari ini Pak ya, Ibu-Ibu. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan Sapa Rembuk hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di Sapa Rembuk selanjutnya. Dan terus berdoa dan doakan Kopsya BMI, Koperasi BMI, agar bisa senantiasa terus menebar manfaat dan kebaikan untuk kita semua. Dan mudah-mudahan kita juga yang menjadi bagian dari Kopsya BMI mendapatkan pahala kebaikan yang sama. Terima kasih atas segala kesempatannya, Pak Ketua, Pak Yayat, Direktur Operasional, Pak Jamin, dan Ibu-Ibu seluruh anggota Koperasi BMI. Sama-sama kita kompak mengucapkan bangga bersama BMI ya, Ibu-Ibu. Siap ya? Siap? 1, 2, 3. Bangga bersama BMI.